Indonesia akhirnya resmi memberi lampu hijau untuk akuisisi kapal induk pertamanya. Lebih mengejutkan lagi, kapal yang dibidik adalah Giuseppe Garibaldi, kapal induk legendaris asal Italia yang sudah 4 dekade berlayar. Anggaran jumbo 7 triliun pun disiapkan untuk proyek ini. Kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP terutama. Dramatisnya, kapal tua inilah yang bisa menjadikan TNI AL setara dengan kekuatan maritim papan atas di Asia. Tapi benarkah keputusan ini tepat atau justru jebakan yang bisa jadi beban di masa depan? Simak sampai habis karena fakta pengadaan kapal induk ini akan membuat Anda tercengang. Akuisisi kapal induk Kap Garibaldi oleh TNI AL bukan sekedar belanja alutsista, tetapi bagian dari strategi besar modernisasi maritim Indonesia melalui program Minimum Essential Fund. Sebagai negara kepulauan dengan 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan fleksibilitas operasi yang lebih luas, bukan hanya dalam skenario perang penuh, tetapi juga untuk operasi militer selain perang. Kapal induk diharapkan menjadi pusat penerbangan bergerak yang bisa mengoperasikan helikopter, drone, dan mendukung operasi anti kapal selam, patroli maritim hingga misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Secara praktis, Garibaldi akan diposisikan lebih sebagai kapal induk helikopter atau drone ketimbang pengangkut cat tempur murni, sehingga relevan dengan kebutuhan Indonesia yang sering menghadapi tantangan bencana alam maupun operasi keamanan laut jarak jauh. Meski begitu, posisi tempur tetap dipertahankan dengan kemungkinan integrasi sistem pertahanan udara dan senjata anti kapal selam. Laga ini sekaligus menjadi batu loncatan menuju transformasi Indonesia sebagai angkatan laut biru yang lebih tangguh di Indo-Pasifik. Inspirasi datang dari model kapal induk kecil seperti milik Italia dan Turki. Keduanya membuktikan bahwa proyeksi kekuatan tidak selalu harus melalui super carrier raksasa, tetapi cukup dengan kapal yang lebih ringan, efisien, dan fleksibel. Dengan strategi ini, Indonesia bukan hanya mengejar simbol, melainkan membangun kapasitas maritim realistis yang mampu menjawab tantangan geopolitik dan geografis di kawasan. Dengan pondasi strategi yang jelas, yakni memperkuat fleksibilitas operasi maritim dan menyerap pengalaman kapal induk kecil. Kita ini beralih ke latar belakang lengkap Geus Garibaldi. Kapal induk yang bukan sekedar simbol, melainkan syarat pengalaman operasi yang bisa jadi pelajaran bagi Indonesia. Kapal induk ITS Gus Garibaldi dibangun oleh galangan Vincentieri di Monfalcone, Italia. Peletakan lunasnya terjadi pada 26 Maret 1981, kemudian diluncurkan pada 11 Juni 1983, dan secara resmi masuk dinas pada 30 September 1985. Ia merupakan kapal induk jenis Rogation pertama untuk Angkatan Laut Italia sekaligus kapal Italia pertama yang dirancang untuk mengoperasikan pesawat sayap tetap dalam konfigurasi Stovall. Dalam kiprahnya, Garibaldi telah aktif dalam berbagai operasi militer dan dukungan dari Balkan selama konflik Kosovo hingga operasi di Afghanistan dan Libya di bawah payung aliansi NATO. Misalnya, selama Perang Kosovo, unit Harrier-nya melaksanakan puluhan sorti dalam puluhan jam penerbangan. Pada operasi di Libya tahun 2019, Garibaldi juga ikut menempatkan pesawat tempur dan helikopter dalam misi serangan udara bersama pasukan koalisi. Seiring waktu, Garibaldi mengalami modernisasi besar, peningkatan sistem kelistrikan, pembaruan dek, sistem pendukung penerbangan, dan upgrade elektronik. Kapal ini juga sempat dijadwalkan di pensiun, tetapi masih dipertahankan dalam kesiapan operasional untuk melayani misi proyeksi kekuatan dan dukungan angkatan laut lainnya dengan rekam jejak operasional, multinasional, dan modifikasi teknis selama puluhan tahun. Joseph Garibaldi bukanlah kapal induk biasa. Dia adalah platform uji lapangan nyata untuk peran maritim hibrida antara misi tempur dan non-tempur. Bagi Indonesia, menjadikannya sebagai model sekaligus aset berarti menyerap pelajaran langsung. Khususnya bagaimana sebuah kapal kecil bisa efektif di laut global. Setelah kita menyelami sejarah panjang dan operasi nyata GUCP Garibaldi, sekarang waktunya mengupas spesifikasi teknis yang menjadikannya kapal induk ringan berkelas. Aspek yang akan menentukan apakah ia cocok dengan kebutuhan strategis Indonesia. Kapal induk ini memiliki dimensi yang cukup besar dan struktur yang matang untuk misi ganda. Sebuah lompatan strategis yang bisa mengubah wajah kekuatan laut RI di kancah ASEAN dan Indo-Pasifik.
Akuisisi Geosub Garibaldi akan menjadi tonggak penting dalam evolusi kekuatan laut Indonesia. Dengan kapal induk ringan ini, Indonesia diperkuat bukan hanya dari sisi jumlah armada, tetapi dari kapasitas proyeksi kekuatan maritim. Artinya, Indonesia dapat berada lebih jauh dari garis pantai sendiri, menjaga kepentingan wilayahnya, dan menjangkau kawasan paling rawan di perairan ASEAN serta Indo-Pasifik. Dalam konteks ASEAN, di mana sebagian besar negara memiliki armada terbatas atau kapal induk non-eksisten, Indonesia bisa menempatkan dirinya sebagai pemegang peran dominan dalam keamanan maritim. Keberadaan GOP Garibaldi memungkinkan Indonesia ikut aktif mengamankan jalur pelayaran strategis. Menyelenggarakan patroli wilayah laut lepas merespon ancaman keamanan non-konvensional seperti penyelundupan atau IUU fishing, serta tampil dalam operasi multinasional sebagai mitra yang kredibel. Di kawasan Indo-Pasifik, kapal induk akan memberi Indonesia kemampuan untuk menjangkau area yang selama ini sulit dijangkau dengan kapal permukaan biasa atau kapal patroli, perairan laut lepas, selat strategis, dan zona ekonomi eksklusif yang luas. Ini juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam perundingan keamanan regional, memberi leverage lebih dalam membangun kerjasama dan menjadi deteren terhadap tekanan atau provokasi asing. Secara keseluruhan, dengan integrasi kapal induk dalam armada, Indonesia bergerak menuju visi angkatan laut bukan hanya mampu bertahan di zonanya sendiri, tetapi beraksi, berpatroli, mendukung perdamaian dan stabilitas, serta mempertahankan kedaulatannya di kancah regional dan global. Akuisisi GP Garibaldi membuka peluang besar, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pertama, syarat akuisisi mencakup biaya perawatan, modernisasi sistem, serta kemungkinan transfer teknologi yang harus dinegosiasikan dengan Italia. Indonesia harus memastikan bahwa kapal ini tidak hanya menjadi simbol, melainkan aset operasional yang siap dipakai dalam jangka panjang. Pelajaran berharga bisa diambil dari Thailand dengan HTMS Chakarubet. Meski kapal tersebut berusia lebih muda dan dibangun baru, keterbatasan anggaran dan ketiadaan pesawat tempur membuatnya kehilangan fungsi utama. Kini kapal itu lebih sering dipakai sebagai transportasi kerajaan atau kapal bantuan bencana. Indonesia perlu menghindari jebakan serupa dengan memastikan dukungan anggaran yang konsisten, ketersediaan armada udara, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Kedepan, Angkatan Laut Indonesia menargetkan memiliki setidaknya 4 kapal induk helikopter amfibi. PTPL bahkan telah mengajukan rencana ambisius untuk membangun kapal-kapal tersebut di dalam negeri. Bekerja sama dengan mitra asing seperti Vincent Thierry atau Hyundai Heavy Industries. Jika berhasil, langkah ini bukan hanya memperkuat pertahanan maritim, tetapi juga mempercepat kemandirian industri pertahanan nasional. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjadikan akuisisi Garibaldi sebagai batu loncatan menuju armada laut biru yang sesungguhnya.